Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Nah, jadi kita akan melanjutkan tentang pembelajaran kita pada aplikasi Laravel kita teman-teman ya. Nah, setelah saya jelaskan atau setelah saya buatkan tadi video tentang bagaimana cara kita menginstal Laravel teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ya tentang apa saja arti dari folder-folder yang ada di Laravel. Jadi teman-teman silakan buka di project-nya menggunakan kode editor pilihan teman-teman. Di sini saya menggunakan eh, Visual Studio Code ya. Nah, yang akan saya jelaskan adalah apa saja fungsi-fungsi dari folder-folder yang ada di dalam Laravel ini. Nah, mungkin saya tidak akan jelaskan semuanya teman-teman ya. Jadi saya akan jelaskan yang secara krusial saja, yang secara penting-pentingnya saja, yang mana kita akan bekerja atau yang mana kita akan sering bersinggungan dengan folder-folder atau file dari si Laravel itu sendiri, seperti itu. Oke, sekarang sebelum saya jelaskan, teman-teman harus mengerti yang namanya konsep MVC, teman-teman. Oke, jadi MVC itu apa? Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini saya coba cari MVC Laravel atau MVC PHP ya, atau MVC Laravel. Kita lihat di sini ke gambar ya, teman-teman ya. Baik, di sini saya coba untuk ambil gambar ya dari sini teman-teman ya, dari websitenya Self Taught Coders. Oke, kita coba dulu di open ini, coba perjelas saja. Oke, ini dia. Oke, sekarang saya akan jelaskan dulu tentang konsep MVC teman-teman ya. Jadi MVC itu adalah kependekan dari model, view, dan controller seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi gini teman-teman. Model itu apa, view itu apa, controller itu apa. Jadi singkatnya, model itu yang ngurus atau yang apa ya teman-teman ya, yang ngurus data dan logika bisnis teman-teman ya. Kalau view itu yang nampilin halaman atau nampilin eh, ya halaman aplikasi itu ke website, ke pengguna atau ke user teman-teman. Kemudian untuk controller itu adalah penghubung ya, penghubung atau bisa jadi sebagai jembatan antara model ini ya teman-teman ya, antara model dan juga antara view. Jadi ketika misalnya teman-teman meminta atau merequest sebuah halaman gitu ya di sini. Misal teman-teman mau masuk ke halaman login teman-teman ya, HTTP misalnya login atau gimana gitu ya. Nah, dari halaman ini dia merequest ya. Jadi si user itu request. Nah, dari request itu ke routes. Jadi ada fungsi dari Laravel itu adalah namanya routes ya. Teman-teman, routes itu sebagai penjaluran ya. Penjaluran. Jadi mau dikirim kemana gitu ya. Mau ini tujuannya mau kemana gitu ya. Permintaan request ini tujuannya itu mau kemana. Nah, route itulah yang mengatur semuanya teman-teman. Nah, dari routes dia akan menuju yang pasnya ke controller. Yang seperti saya bilang tadi, controller itu sebagai penghubungnya teman-teman, sebagai jembatan antara model dan juga view. Oke, kita jelaskan model itu tadi yang ngurus logika dan database teman-teman ya. Contoh teman-teman di sini merubah tabel database itu ada di model teman-teman. Nah, model ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya folder yang teman-teman ya, yang sebelum kita jauh lagi, di sini saya jelaskan tentang foldernya teman-teman ya. Di sini ada folder ya, folder di dalam Laravelnya ada yang namanya model teman-teman ya. Di sini ada routes gitu ya, ada routes yang tadi yang saya jelaskan ini ada routes seperti itu. Kemudian ada yang namanya model teman-teman ya. Ada model di folder app gitu ya. Kemudian ada namanya models. Nah, ini folder models. Kemudian ada yang namanya controller gitu ya. Ada namanya controller, ada di HTTP. Nah, sorry. Nah, tadi ada di HTTP dan folder dari si ada controller ini sendiri teman-teman ya. Jadi HTTP controller seperti itu.
Kemudian ada yang namanya view. View itu letaknya ada di resource. Nah, di sini ada folder view, teman-teman. Oke. Sini ya, teman-teman ya. Nah, ini folder view. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ketika kita meminta misalnya sebuah halaman login, dan dia akan menuju ke routes. Nah, routes ini akan menjalurkan ya, dia itu akan kemana seperti itu ya. Kemudian ada di dia masuk ke controller. Nah, controller inilah sebagai penghubung antara atau penjembatan antara model ya, antara database, pasti dia ke database ya. Jadi ketika misalnya kita mau login, nah dia akan request ke database, kemudian si view ini akan mengirimkan ya, feedback ke dalam, tampilan kita, teman-teman ya, tampilan user kita seperti itu, atau tampilan yang ada di, komputer kita seperti itu. Jadi, untuk ini tidak akan terlihat, teman-teman, untuk ini tidak akan terlihat ya, cara kerja ini tidak akan terlihat, yang terlihat itu hanya view, teman-teman. Hanya view seperti ini gitu ya, hanya view, dan yang dilihat user itu hanya view, teman-teman. Itu saja, teman-teman ya. Oke. Mungkin saya rasa cukup jelas, teman-teman ya, untuk penjelasan, MVC ini. Jadi kenapa ini dibuat gitu ya, kenapa ini dibuat itu yang paling penting ya, teman-teman. Nah, jadi, peletakan atau aturan rules ini kenapa dibuat gitu ya. Jadi ketika teman-teman ingin misalnya bekerja secara tim gitu ya, ada misalnya logika atau peletakan atau penamaan folder di dalam, masing-masing developer itu berbeda, teman-teman ya. Jadi, ketika misalnya kita membuat sebuah, folder database gitu ya, di sini saya buat, kita ke sini, nah kita ke sini, nah misalnya saya buat ini bukan namanya database, teman-teman, atau yang ini namanya bukan models, tapi saya buat misalnya di sini, penyimpanan seperti atau bisa buat ini tables gitu ya. Nah, ketika saya resign gitu ya, dan tidak memegang project ini lagi, dan yang megang project ini adalah penerus saya gitu ya, yang menggantikan saya, kemungkinan dia akan bingung, teman-teman. Jadi dia akan bingung ya, dia akan bingung, "Lah, ini kenapa strukturnya itu berbeda gitu, berantakan, tidak sesuai dengan apa yang, biasa dia, bikin." Nah, dengan itu ya, dengan adanya struktur folder ini, jadi developer-developer itu merasa terbantu gitu ya. Jadi ketika ada permasalahan atau ketika ingin merubah sesuatu, misal di dalam database gitu ya, nah dia hanya tinggal ke model saja atau tinggal ke folder folder model saja. Jadi folder model itu hanya untuk berfungsi sebagai database, teman-teman. Kalau misalnya kita, singkatnya saja seperti itu, mudahnya saja seperti itu. Nah, kalau folder view atau tampilan, kita ingin merubah sebuah tampilan website ya, itu kita pergi ke view, teman-teman ya. Kita pergi ke view, seperti itu. Jadi, penamaan folder ini tidak boleh ada yang berbeda, teman-teman ya. Itulah yang dinamakan rules dari framework, teman-teman. Kita tidak bisa menyangkal, dan ini sebuah eee, teknologi yang bisa membantu untuk mempercepat sebuah pengembangan aplikasi, seperti itu. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup jelas, teman-teman ya. Kita kembali lagi ke folder atau aplikasi kita ya. Nah, di sini saya sebentar. Oke. Sekarang kita masuk ke routes tadi, teman-teman ya. Atau kita buka dulu PHP-nya atau aplikasi kita jalankan dulu, yaitu dengan PHP Artisan Serve. Ini kita tunggu, teman-teman ya. Oke, sebentar, dia masih ngeload cukup lama ya. Saya tidak tahu kenapa, mungkin jaringan saya, teman-teman ya. Atau mungkin karena ya udah, atau mungkin karena komputer saya yang sudah lama seperti itu. Oke, sekarang kita coba
akses linknya yang sudah diberikan. Oke, di sini sudah ada. Nah, ini aplikasi kita gitu ya. Oke, jadi sekarang kenapa ketika kita akses seperti ini ya, akses misalnya localhost starter. Oke, sebentar ya. Nah, kenapa ketika kita coba akses ini, yang keluar itu ini teman-teman ya. Yang keluar itu ada bacaan Laravel 12 ini gitu ya. Nah, sekarang seperti yang saya jelaskan tadi ya, ketika kita ingin me-request sebuah permintaan ya, kita me-request misalnya halaman home gitu ya, dia akan masuk ke routes. Kita coba lihat di routes-nya teman-teman ya, di folder routes, di ini ke routes di web.php. Jadi kita akan bersinggungan dengan, jadi ini tidak perlu teman-teman pusingkan atau tidak perlu teman-teman ubah-ubah gitu ya. Kita hanya perlu bekerja di sini teman-teman, di web.php. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah route get function welcome. Jadi ketika kita ketikkan lokal aja seperti itu ya, seperti ini gitu ya. Dia itu akan menampilkan yang namanya folder view, return view di welcome. Nah, return folder view itu yang ini, teman-teman kita coba cek apakah ada gitu ya di folder view untuk file welcome seperti itu ya. Kita ke bentar, kita ke resource, sorry, ke resource, ke view. Nah, di sini ada welcome.blade.php. Nah, ini dia teman-teman. Ini yang ditampilkan di halaman utama kita, teman. Ketika kita pertama kali membuka atau merunningkan aplikasi kita seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini adalah kode-kode yang yang akan jadi seperti ini, teman-teman ya. Seperti itu. Coba sekarang di routes ya. Sekarang di routes nih. Di sini saya akan menampilkan hanya string saja, teman-teman. Di sini saya coba komen aja sebentar, yaitu return. Saya akan menampilkan yang namanya halo semuanya. Kalau saya save, saya refresh. Nah, dia akan menampilkan halo semuanya, teman-teman ya. Walaupun saya coba refresh gitu ya, dia tidak menampilkan yang tadi menampilkan halaman default tadi ya, Laravel 12 tadi hilang. Saya tampilkan yaitu kembalikan nilai halo semuanya atau string biasa seperti itu, teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman, nah kalau kita meletakkan semua logic kita di sini di web.php atau di routes itu akan sangat panjang, teman-teman ya. Jadi kita perlu yang namanya controller ya. Kita perlu yang namanya controller. Nah, controller itu kita bisa sebagai penjebatannya seperti itu. Jadi kita eh, panggil ya atau kita route, dia itu bukan logic, teman-teman, di dalam ini. Jadi dia kita panggil berbentuk kelas gitu ya, dia kita panggil di controllernya, teman-teman. Oke, di controllernya seperti itu. Nah, sekarang ada dua cara untuk membuat controller, teman-teman. Ketika misalnya kita ke app http gitu ya, controller.php. Sekarang kita coba buat di new file controllernya ya, teman-teman ya. Yaitu misalnya kita mau buat apa nih? Home gitu ya. Atau login gitu ya, login.php gitu, atau login controller gitu ya, login controller.php. Ntar saya besarkan dulu. Nah, seperti ini, enter. Nah, ini kita sudah membuat login controllernya, teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah buat login controllernya, bentar ya.
Oke, sebentar teman-teman ya. Nah, ini adalah kita membuat login controller teman-teman. Nah, ada berapa cara? Ada satu cara lagi. Nah, itu kita sudah mendapatkan template-nya dari login controller-nya teman-teman. Dengan cara kita masuk ke terminal gitu ya. Ctrl C, kita buat terminal baru di sini. Tuh, sorry. Kita buat baru yang namanya kita menggunakan artisan teman-teman. PHP artisan gitu ya. Make controller, misalnya apa nih, login controller, atau jangan login deh, logout gitu ya, biar beda. Apa ya, saya kasih perbedaannya seperti ini. Logout out controller, kita klik enter. Nah, dia sudah buat dari sini, sudah terbentuk gitu ya, atau sudah terbuat di logout di folder controller teman-teman. Kita klik. Nah, ini adalah perbedaannya teman-teman ya. Ini adalah perbedaan antara kita buat manual gitu ya, dengan kita buat di menggunakan PHP artisan. Baik, sekarang di logout ya, gitu ya. Sekarang kita, apa yang akan kita lakukan di logout ini? Kita bisa ke sini teman-teman ya, dengan mengklikkan, yaitu dengan mengetikkan ya, public gitu ya, public function. Karena kita masih dari public teman-teman ya, function gitu ya, index ini, kita buat return ya teman-teman, return string biasa saja teman-teman ya. Ini dari logout controller seperti ini. Oke, sekarang kita buat untuk di routes-nya teman-teman, di routes.php-nya teman-teman ya. Sekarang kita save, jangan lupa kita save. Kita masuk ke web.php. Ini sekarang kita coba hapus saja teman-teman ya. Kita coba hapus. Bentar ya. Karena ini kita belum masuk di sini, nanti akan kebingungan jadinya. Oke, kita coba kita panggil dia route gitu ya. Route get slash ya, slash misalnya kita buat logout ini gitu ya, dengan koma gitu ya. Kita buat di sini, sorry keyboard saya sedikit, misalnya kita buat logout gitu ya, logout controller flex index ini, koma index.
Nah, seperti itu. Jangan lupa kita bukakan pintu ya, seperti ini. Kita buka pintunya atau kita tambahkan use-nya app STP control logout controller. Seperti itu teman-teman ya. Coba kita tes apakah berjalan. Nah, kita slash logout. Nah, ini ya teman-teman, ini dari logout controller, teman-teman. Jadi kita tidak perlu membuat di sini logiknya teman-teman di web.php. Jadi web.php atau routes-nya ini, sorry, kita ke sini dulu. Nah, jadi routes-nya ini hanya untuk sebagai jalur saja teman-teman ya. Ketika misalnya ada akses ya, dia akan kemana? Jadi untuk logiknya atau logikanya itu ada di controller teman-teman ya. Ada di controller. Jadi teman-teman silakan otak-atik atau ubah-ubah saja di controller itu sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Cukup panjang videonya. Jadi jika ada teman-teman yang masih kurang paham, silahkan teman-teman komen. Nanti saya akan coba membantu seperti itu teman-teman. Baik, semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.